sekarang lebih banyak memuakkannya dibanding menyenangkannya. Ya. Tapi saya pikir itu tidak akan selamanya. Bangsa ini belajar. Satu contoh, demo itu kan anarki, tapi masyarakat mentolerir. Di Makassar sekarang udah mulai ada demo mahasiswa dilawan oleh masyarakat karena mengganggu. Gitu, sekarang. Nah, saya kira nanti suatu saat anarki juga akan dimusuhi oleh orang. Saya belajar di Amerika ya. Orang Amerika berapa lama menghina orang kulit hitam, luar biasa, dihina luar biasa, masuk restorannya nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi akhirnya orang Barat, orang kulit putih muak juga melihat perilaku mereka. Ujungnya apa? Orang kulit hitam dipilih jadi presiden. Sama perilaku juga seperti itu. Oleh karena itu menurut saya 2014 itu belum banyak perubahan terjadi. Proses ini masih proses belajar, proses menjadi. Nah, 2019 barangkali itulah masyarakat sudah lebih dewasa, terus tokoh ambisius juga sudah mulai ngambil pelajaran, karena semakin ambisius semakin nggak terpilih. Iya, jelas ya. Saya tadi Pak Surya Paloh itu juga mungkin akan nyalonin oleh Nasdem. Saya bilang ya tergantung, sepanjang masih panas bisa jalanin. Kalau udah adem ya enggak. Nasdem kan panas dan adem kan. Kayak gitu ya. Jadi kita ini belum tahu. Tetapi ada kata kunci. Ya, saya belajar kepada pendiri negeri ini. Pendiri negeri ini waktu mendirikan negara ini dia nggak menyombongkan jasanya dalam berjuang. Tapi mereka tidak mengatakan merdeka ini karena perjuangan kita. Enggak. Mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah didukung oleh keinginan luhur, maka bangsa ini merdeka. Nah, sekarang yang defisit itu keinginan luhur. Luhur itu artinya panjang jauh. Sekarang keinginan politisi hanya 5 tahunan. Hanya 5 tahunan. Jadi nggak keinginan luhur. Nah, selama keinginannya tidak luhur, maka berkat dan rahmat Allah tidak akan datang. Nggak akan datang itu ya. Saya belajar ke Turki ya. Orang Turki kan dulu disebut sick Europe. Orang Eropa yang sakit kayak gitu ya. Kalau beli secangkir mobil juga banyak kadang-kadang. Sekarang mereka belajar. Antar pemimpin nggak lagi saling tembak-menembak, tapi tanting-menanting. Naik, turun di atas. Yang di atas naik lagi, turun di atas. Itu di Turki sekarang terjadi seperti ini. Maka Turki sekarang bangkit sampai Eropa kemudian kecelek sekarang. Yang selama ini menolak Turki masuk ke Uni Eropa. Nah sekarang di Indonesia kalau kepengen mimpin sekarang masih tarik orang di atas, injek baru naik. Kita masih seperti itu. Tapi 2019 saya kira udah nggak seperti itu. Karena ternyata yang seperti itu nggak jadi, itu ya. Nah oleh karena itu sesungguhnya ya saya itu pendukung politik soft power ya, dari awal ya. Satu garis politik itu akan membudaya menjak bumi kalau berkisar sekitar 20 tahunan ya. Maka kalau dulu kan Bung Karno 20 tahun, Pak Harto 30 tahun, ini Pak SBY baru 10 tahun. Kalau 10 tahun udah ganti garis yang hard power, maka ini hilang gitu aja. Saya berharap bahwa yang terpilih besok masih dengan soft ya. Meskipun soft itu melahirkan kebebasan dan kebebasan terkadang memuakkan, tetapi ini harus jalan terus sampai batas masyarakat sadar apa yang paling penting dilakukan. Dan dugaan saya itu 2019 itu udah jadi. Nah, oleh karena itu saya mengintroduksi namanya kesabaran politik. Sabar itu unsurnya ada 5. Sabar itu adalah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Nah sekarang orang banyak lupa tujuan sehingga nggak sabar. Apa sih tujuan membangun negeri ini? Ya, gitu. Jangka waktu berapa? Ya orang harus sabar. Membangun bangsa menurut teori sosiologi ukurannya itu abad, bukan 5 tahun. Nah oleh karena itu ketika lagi gonjang-ganjing ketika apa, jangan berpikir kalau turunin. Ya. Tapi ikuti proses. Karena apa? Kita belajar Timur Tengah. Ya. Timur Tengah yang revolusi ngajak orang tambah semakin sulit. Oleh karena itu menurut saya proses ini harus berlanjut. Mudah-mudahan besok pemilu ganti siapapun yang jadi itu tetap smooth dan proses itu semakin mendewasakan kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Ini menarik kalau zaman Gus Dur. Saya punya pengalaman waktu saya pernah ke Belanda, Pak. Orang Belanda itu malah kaget dengan bangsa Indonesia. Belanda yang sudah negara tua tanya ke saya sebagai wartawan, bangsa Anda hebat, melebihi bangsa-bangsa Eropa. Kenapa? Anda berani memilih pemimpin yang maaf cacat. Dan itu belum pernah ada yang suami istri cacat. Dan itu saya kaget loh. Bangsa mereka malah melihat kami bangsa tua tapi belum pernah dipimpin oleh orang buta. Negara Anda baru puluhan tahun sudah berani. Saya kira ini juga kearifan lokal, Pak. Pada saat itu kearifan lokal dari MPR ketika melihat waktu itu perseteruan di MPR ini ada dua kutub besar. Dan kita masuk ke Pak Sabam, Pak. PDI sekarang sudah dalam posisi yang regenerasi kepemimpinannya muncul di mana-mana. Daerah, wali kota, bupati, gubernur, orang-orang muda. Dan saya kira mungkin untuk pucuk pimpinan nasional tinggal titah Bu Mega. Maksud Bu Mega harus diganti gitu. Maksudnya tinggal Bu Mega menitahkan siapa gitu. Itu kalau PDI tidak disebut. Jangan gampang tersinggung. Oh, mungkin dekat. Zaman selalu melalui kongres. Tidak ketua umum itu pilihan kongres. Dia ditentukan jadi calon presiden oleh kongres sekaligus dipilih jadi ketua umum. Jadi tolong begitu ya, ada tadi bukan orang Demokrat yang puji-puji Demokrat. Apanya yang dipuji dari Demokrat? Konvensinya. Oh, konvensi ini juga sebenarnya saya tidak tahu berasal dari mana ya. Tapi baiklah, kita jadikan itu sebagai bagian kekayaan kita. Kita lihat itu sebagai contoh untuk membangun demokrasi yang memang tidak mudah kok membangun demokrasi. Jadi sekarang aja tiap partai politik Indonesia punya sistem sendiri memilih pimpinannya. Jadi kalau katakan tadi PAN demokratis paling demokratis misalnya, tidak Amin Rais melulu kan gitu. Biarpun Amin Rais tidak memimpin lagi, tetap orang PAN akan patuh sama Amin Rais. Hatta Rajasa akan patuh sama dia. Coba Hatta Rajasa berani lawan Amin Rais, saya mau lihat. Jadi saudara memang tidak mudah membangun Indonesia ini, harus kita sama-sama. Tidak boleh ada yang merasa kuat sendiri. Kita sama-sama. Kalau kita ada sekarang berapa partai, sama-sama. Jadi pemimpin yang kita mau adalah yang bisa mengajak semua bekerja sama. Biarpun dia, katakanlah istilah yang kami pakai 10 tahun ini, partai oposisi, tetap diajak